Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Meriana dengan NPM 2240401003 dari Lokal A3 Manajemen. Yang saya hormati Bapak Dodi Apriyadi, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban untuk penilaian akhir semester. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan manajemen karir sebagai bentuk pengembangan karyawan. Jelaskan perbedaan antara manajemen karir dan pengembangan karyawan secara umum. Baik, jawabannya, manajemen karir adalah proses perencanaan dan pengelolaan perkembangan karir karyawan untuk mencapai tujuan pribadi dan organisasional. Ini melibatkan identifikasi keterampilan, minat, dan aspirasi karyawan untuk memandu pengambilan keputusan terkait karir. Adapun perbedaan antara manajemen karir dan pengembangan karyawan umumnya terletak pada cakupan dan fokusnya. Manajemen karir lebih terkait dengan aspek individual dan mengarah pada perencanaan dan pencapaian tujuan karir individu. Sementara itu, pengembangan karyawan lebih bersifat umum dan mencakup sebagai inisiatif organisasional untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas karyawan secara keseluruhan. Jadi, manajemen karir lebih menekankan pada aspek personal, sementara pengembangan karyawan lebih berfokus pada pembaruan dan peningkatan keterampilan secara keseluruhan dan konteks organisasi. Baik, selanjutnya kita ke soal kedua, yaitu sebutkan dan jelaskan tahapan perencanaan sumber daya manusia serta berikan contohnya. Yang pertama, ada analisis kebutuhan sumber daya manusia, yaitu identifikasi kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan tujuan organisasi. Contohnya, jika perusahaan memutuskan untuk memperluas operasionalnya, analisis kebutuhan dapat melibatkan penambahan karyawan di berbagai departemen. Yang kedua, peramalan SDM. Prediksi kebutuhan SDM di masa depan berdasarkan faktor-faktor seperti pertumbuhan bisnis atau perubahan teknologi. Contohnya, jika industri mengalami perkembangan teknologi, perusahaan mungkin perlu meramalkan kebutuhan akan karyawan dengan keterampilan teknologi terkini. Dan yang ketiga, penyusunan kebijakan SDM. Pengembangan kebijakan terkait perekrutan, pelatihan, promosi, dan pengkajian untuk memenuhi kebutuhan SDM. Contohnya, menetapkan kebijakan untuk memberikan pelatihan berkala agar karyawan dapat mengikuti perkembangan industri. Yang selanjutnya yaitu pengadaan SDM. Proses perekrutan dan seleksi karyawan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Contohnya saja seperti melakukan wawancara dan uji seleksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan keahlian dan nilai perusahaannya. Yang kelima yaitu pengembangan SDM. Memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka. Contohnya program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan atau teknis karyawan. Selanjutnya yaitu evaluasi kinerja, menilai kinerja karyawan secara berkala untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Contohnya saja dengan menggunakan evaluasi kinerja tahunan untuk memberikan umpan balik dan menetapkan target kinerja untuk tahun berikutnya. Yang terakhir ada pengelolaan perubahan. Mengelola perubahan dalam organisasi yang dapat mempengaruhi kebutuhan dan struktur sumber daya manusia. Contohnya saja, seperti menyusun rencana transisi saat perusahaan melakukan restrukturisasi untuk meminimalkan dampak negatif pada karyawan. Baik, soal selanjutnya yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan pelatihan dan pengembangan karir dalam organisasi dan berikan contohnya. Yang pertama yaitu pelatihan, di mana pelatihan ini adalah proses penyediaan keterampilan khusus atau pengetahuan teknis kepada karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka dalam pekerjaan saat ini. Contohnya sendiri, sebuah perusahaan teknologi menyelenggarakan pelatihan untuk karyawannya tentang penggunaan platform baru yang diperkenalkan untuk meningkatkan efisiensi kerja. Selanjutnya yaitu pengembangan karir, di mana pengembangan karir ini fokus pada pertumbuhan dan perkembangan karyawan dalam jangka panjang, termasuk pengembangan keterampilan yang tidak hanya terkait dengan pekerjaan saat ini, tetapi juga untuk mempersiapkan mereka menghadapi tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Contohnya sendiri, yaitu seorang manajer di perusahaan retail mungkin mengikuti program pengembangan karir yang mencakup pelatihan kepemimpinan, pengelolaan waktu, dan keterampilan interpersonal untuk mempersiapkannya menjadi direktur penjualan. Selanjutnya yaitu soal yang keempat, bagaimana sistem kompensasi yang baik dapat berdampak pada motivasi dan retensi karyawan. Yang pertama yaitu motivasi karyawan dengan adanya pengakuan dan rewards, seperti sistem kompensasi yang memungkinkan pengakuan dan reward yang adil untuk karyawan yang berprestasi cenderung meningkatkan motivasi mereka. Intensif seperti bonus kinerja, kenaikan gaji, atau promosi dapat memberikan dorongan tambahan untuk mencapai tujuan dan memberikan hasil terbaik. Yang selanjutnya
yaitu retensi karyawan. Dengan keadilan dan konsistensi, sistem kompensasi yang adil dan konsisten membantu membangun kepercayaan karyawan terhadap organisasi. Ketika karyawan merasa bahwa mereka diperlukan secara adil dan konsisten, mereka cenderung lebih puas dan lebih mungkin untuk tetap tinggal di perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Yang terakhir, yaitu pertanyaan yang kelima, bagaimana keselamatan kerja dapat menjadi titik fokus dalam hubungan industri di organisasi? Berikan contoh konkret tentang bagaimana kebijakan keselamatan dapat memperkuat hubungan antara pengelola dan karyawan. Baik, jawabannya yaitu keselamatan kerja yang menjadi titik fokus dalam hubungan industri di organisasi dapat memperkuat hubungan antara pengelola dan karyawan dengan beberapa cara. Berikut ini beberapa cara kebijakan bagaimana keselamatan dapat memperkuat hubungan antara pengelola dan karyawan. Yang pertama yaitu keterlibatan dan partisipasi. Pengelola dapat memperkuat hubungan dengan karyawan melalui keterlibatan mereka dalam proses pengembangan kebijakan keselamatan. Misalnya saja seperti pengelola dapat membentuk sebuah tim keselamatan yang terdiri dari perwakilan karyawan dari berbagai departemen. Melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan keselamatan akan memberikan mereka perasaan memiliki dan penting dalam proses tersebut. Yang kedua, dengan pelatihan dan kesadaran. Pengelola dapat meningkatkan hubungan dengan karyawan melalui pelatihan keselamatan yang tepat. Dengan menyediakan pelatihan yang memadai tentang prinsip-prinsip keselamatan, pengelola dapat membantu karyawan memahami risiko yang terkait dengan pekerjaan mereka dan bagaimana mengelolanya dengan baik. Pelatihan ini juga dapat meningkatkan kesadaran karyawan terhadap pentingnya keselamatan dan membantu menciptakan budaya keselamatan yang kuat di seluruh organisasi. Mungkin cukup sekian presentasi jawaban untuk penilaian akhir semester dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.